Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Fabio Quartararo jadi saksi. Insiden di sirkuit Mandalika pada lap pertama MotoGP 2025 menjadi sorotan besar dunia balap, ketika Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing terlibat tabrakan dengan Marc Marquez dari Ducati Lenovo Team. Kecelakaan tersebut membuat Marquez terlempar dari motornya dan harus dibawa ke rumah sakit. Dari balik kekacauan itu, ada satu pembalap yang menyaksikan insiden secara langsung dari jarak sangat dekat, yakni Fabio Quartararo, pembalap Yamaha, yang menjadi saksi mata kunci dalam kejadian mengerikan tersebut. Ia tidak ragu menyebut manuver Bezzecchi sebagai tindakan yang ceroboh, terlalu agresif, dan berisiko tinggi, jauh dari batas kewajaran balapan. Menurut Quartararo, kejadian tersebut bukan sekadar insiden balap biasa. Ia menggambarkan betapa sempit dan menurunnya tikungan ketujuh di Mandalika, tempat insiden terjadi. Dalam suasana adrenalin tinggi di lap pembuka, posisi Marquez sudah stabil dan berada di jalur ideal. Namun Bezzecchi datang dari sisi dalam dengan kecepatan tinggi dan memaksakan manuver yang menurut Quartararo sangat berisiko. Ia mengatakan dirinya hanya berjarak 2 motor di belakang dan melihat langsung bagaimana Bezzecchi mencoba menyelip di ruang yang sangat sempit. Kontak antara motor Bezzecchi dan bagian belakang Ducati Marquez pun tak terhindarkan. Quartararo menyebut Bezzecchi terlalu cepat dan tidak ada ruang cukup untuk melakukan overtake di situ. Benturan itu terlihat keras, diperkuat oleh tayangan ulang kamera onboard. Bezzecchi tampak kesulitan menahan laju motornya dalam posisi miring saat menyalip dari sisi dalam, dan bagian depannya menyentuh motor Marquez. Sentuhan itu membuat Marquez kehilangan keseimbangan dan terlempar ke udara, terguling ke area gravel trap. Quartararo, yang berada tepat di belakang, harus mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan beruntun. Ia mengaku itu adalah momen paling menegangkan yang ia alami dalam beberapa tahun terakhir. Ia bahkan mengatakan dirinya nyaris ikut terseret karena Marquez terpental tepat di depannya. Quartararo menilai insiden ini mencerminkan bahwa beberapa pembalap masih terlalu gegabah di lap pertama. Ia menegaskan, walau lap awal memang sangat kompetitif karena semua ingin merebut posisi, tetap ada batas yang tidak boleh dilewati. Menurutnya, sebagai pembalap profesional, semua rider seharusnya tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Dalam pandangannya, Bezzecchi telah melampaui batas itu. Tikungan ketujuh Mandalika sendiri bukanlah tempat yang ideal untuk menyalip, apalagi saat ban masih dingin dan jarak antar pembalap sangat rapat. Quartararo menambahkan bahwa kehilangan setengah meter di tikungan itu bisa berarti kehilangan kendali penuh, dan itulah yang ia yakini terjadi pada Bezzecchi. Setelah insiden, balapan dihentikan sementara dan bendera kuning dikibarkan di beberapa sektor lintasan karena serpihan motor berserakan. Marquez segera dilarikan ke pusat medis sirkuit sebelum diterbangkan ke Madrid untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan awal mengungkapkan bahwa Marquez mengalami patah tulang selangkah kanan. Tim medis masih menunggu hasil lanjutan untuk mengetahui apakah ada cedera pada bahu atau ligamen yang lebih parah. Di sisi lain, Bezzecchi tidak mengalami cedera serius dan langsung mendatangi paddock Ducati untuk meminta maaf secara langsung kepada Marquez dan timnya. Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, juga datang menyampaikan permintaan maaf resmi, mengakui bahwa pembalapnya terlalu bersemangat di awal lomba, dan berjanji melakukan evaluasi internal untuk mencegah insiden serupa terulang. Namun bagi Quartararo, permintaan maaf itu tidak mengubah pandangannya. Ia tetap melihat manuver Bezzecchi sebagai keputusan yang tidak diperhitungkan dengan matang dan membahayakan. Ia menghargai niat baik dari pihak Aprilia, tapi menurutnya keselamatan seharusnya selalu menjadi prioritas utama. Dalam balapan dengan kecepatan tinggi, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Pernyataan tegas dari Quartararo itu langsung menjadi perbincangan hangat di paddock maupun dunia maya, dengan banyak penggemar menilai komentarnya sebagai suara jujur dari seorang pembalap yang paham benar risiko balapan. Insiden tersebut juga membawa dampak emosional bagi Quartararo. Ia mengaku teringat akan kecelakaan-kecelakaan sebelumnya yang dialami rekan-rekannya dan dirinya sendiri. Ia tahu betul bagaimana segalanya bisa berubah dalam sepersekian detik di atas lintasan, dari potensi naik podium menjadi dilarikan ke rumah sakit. Quartararo menegaskan bahwa semua pembalap ingin menang, tapi bukan dengan cara yang membahayakan keselamatan satu sama lain.
Selain menyoroti perilaku Bezzecchi, Quartararo juga mengkritisi kondisi lintasan Mandalika, terutama area gravel trap di tikungan ke-7 yang menurutnya justru memperparah dampak kecelakaan. Ia melihat bagaimana motor Marquez tidak meluncur halus di gravel seperti seharusnya, tapi justru memantul keras, menandakan bahwa permukaan gravel terlalu padat atau tidak merata. Ia meminta agar penyelenggara melakukan pemeriksaan ulang terhadap area tersebut demi keselamatan bersama. Keluhan serupa juga disuarakan oleh beberapa pembalap lain seperti Alex Marquez dan Joan Mir, yang menilai bahwa sistem runoff Mandalika perlu evaluasi menyeluruh karena bisa meningkatkan risiko cedera saat kecelakaan kecepatan tinggi. Pihak Dorna Sports dan FIM telah memastikan bahwa mereka akan melakukan inspeksi ulang terhadap sektor yang dimaksud sebelum balapan MotoGP berikutnya. Meski begitu, sebagian pengamat berpendapat bahwa apa yang dilakukan Bezzecchi adalah bagian dari karakter balapan MotoGP modern yang semakin kompetitif, di mana semua pembalap dituntut tampil maksimal sejak lampu start menyala. Namun bagi Quartararo, keberanian dalam balapan tidak boleh mengabaikan perhitungan. Agresivitas hanya bisa diterima jika disertai tanggung jawab dan pemahaman akan risiko. Baginya, kemenangan tidak layak diraih dengan mengorbankan keselamatan rekan satu lintasan. Marco Bezzecchi merasakan penyesalan mendalam usai insiden yang terjadi pada MotoGP Mandalika 2025, saat ia terlibat tabrakan dengan Marc Marquez yang berakibat cedera serius bagi rivalnya. Pada Minggu sore itu di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, keduanya gagal menyelesaikan balapan akibat kecelakaan yang terjadi di tikungan ke-7 pasca start, dan Bezzecchi kini mengungkapkan kesedihannya karena insiden tersebut. Kecelakaan bermula ketika Bezzecchi mencoba melancarkan manuver overtaking terhadap Marquez. Alih-alih berhasil melewati, upayanya malah berujung menyenggol bagian belakang motor sang rider. Akibatnya, Marquez kehilangan keseimbangan, terjatuh keras, dan terseret beberapa meter sebelum akhirnya berhenti di hamparan gravel. Bezzecchi pun tak mampu mempertahankan kendali motornya, sehingga ikut terjungkal ke zona kerikil di pinggir lintasan. Setelah tabrakan tersebut, petugas medis langsung membawa keduanya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan evaluasi kondisi. Dari pemeriksaan awal, terungkap bahwa Marc Marquez mengalami cedera di area tulang selangka, dan segera diputuskan bahwa ia harus segera kembali ke Spanyol untuk menjalani perawatan intensif. Sementara itu, bagi Bezzecchi, insiden ini menimbulkan beban emosional yang besar, karena ia menyadari kesalahannya telah berdampak signifikan terhadap karir dan kesejahteraan Marquez. Dalam pernyataannya di media sosial, Bezzecchi menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Hari ini saya membuat kesalahan dan sayangnya saya juga melibatkan Marc. Saya sangat menyesal, dan saya mohon maaf kepadanya dan seluruh stafnya, ujarnya melalui akun Instagram Marcobes72. Pernyataan itu mencerminkan betapa pentingnya rasa tanggung jawab dan niat baik dalam dunia balap, di mana satu keputusan kecil saja bisa membawa konsekuensi besar. Dampak dari insiden tersebut meluas ke aspek sportif dan relasi antar pembalap. Kecelakaan yang melibatkan dua nama besar di lintasan tentu memancing perhatian publik dan memunculkan pertanyaan tentang batas agresivitas dalam balap, risiko manuver di tikungan, dan etika persaingan antar pembalap. Bagi Bezzecchi, insiden ini menjadi pelajaran pahit, bahwa satu kesalahan kalkulasi di lintasan bisa mengubah arah karir atau merusak reputasi. Dari sudut pandang Marquez, situasi ini juga sangat berat. Seorang pembalap kawakan yang acap kali menunjukkan ketangguhannya di lintasan, kini harus menghadapi masa pemulihan setelah cedera fisik. Tekanan fisik dan psikologis menghadapi cedera tentu bukan hal sederhana. Apalagi, Marquez sendiri dikenal memiliki mental baja dan semangat pantang menyerah, faktor yang membuat ia tetap menjadi figur ikonik di MotoGP. Namun, cedera seperti robek ligamen di selangka bukan cedera yang ringan. Perawatan dan pemulihan memerlukan dedikasi dan waktu. Secara teknis, insiden tabrakan di tikungan adalah bagian dari kompleksitas MotoGP. Lintasan Mandalika dikenal menantang, dengan tikungan dan perubahan elevasi yang memaksa pembalap mengambil keputusan split second. Pada titik itu, memilih jalur, menjaga kecepatan, dan mengantisipasi reaksi rival memerlukan kombinasi percaya diri dan kehati-hatian.
Ketika Bezzecchi melewati batas toleransinya, manuver itu berubah menjadi kecelakaan. Dalam dunia balap sepeda motor, margin kesalahan sangat tipis. Satu sentuhan roda, bagian belakang kendaraan rival, bisa menghancurkan momentum seluruh balapan. Sikap yang diambil Bezzecchi pasca insiden itu penting dalam konteks kedewasaan profesional. Dengan menyatakan penyesalan dan meminta maaf secara terbuka, ia mengambil langkah meredam potensi konflik, mengakui tanggung jawabnya, dan menunjukkan bahwa di balik nyali seorang pembalap, ada rasa moral dan kesadaran akan dampak tindakan. Tindakan ini dapat memperkaya citra pembalap sebagai manusia yang sadar akan konsekuensinya, bukan sekadar pejuang di lintasan tanpa empati. Yang menarik, respons dari Marquez atau timnya pasca kecelakaan ini juga tak kalah penting. Bagaimana mereka menerima permintaan maaf, bagaimana mereka merespons dari sisi profesional dan kemanusiaan, akan menjadi bagian dari narasi yang lebih besar tentang sportivitas di MotoGP. Dalam beberapa kejadian sebelumnya, rival yang terlibat kecelakaan bisa saling bermusuhan di media, atau memilih meredam agar tidak ada konflik berkepanjangan. Di balap motor, rasa hormat antar pembalap adalah salah satu elemen kunci agar kompetisi tetap sehat. Publik dan fans pun akan menyoroti bagaimana Bezzecchi memperbaiki citranya pasca insiden ini. Bagaimana ia menyikapi balapan berikutnya? Apakah akan lebih berhati-hati atau tetap agresif? Menjadi sorotan. Apalagi, insiden tersebut bisa mempengaruhi dinamika kepercayaan diri dan mentalnya di lintasan. Jika ia mampu bangkit secara elegan, menunjukkan bahwa insiden ini menjadi momen introspeksi, itu akan menambah respek dari penggemar. Pada akhirnya, peristiwa ini menyadarkan bahwa di dunia MotoGP, garis antara keberanian dan kesalahan sangat tipis. Satu manuver yang dimaksudkan untuk merebut posisi bisa berubah menjadi kecelakaan yang menelan korban, baik dari aspek fisik maupun reputasi. Bagi Marco Bezzecchi, momen di Mandalika itu akan selalu menjadi badai emosional, sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana strategi, hati-hati, dan etika harus tetap berjalan beriringan. Bagi Marc Marquez, cedera yang ia tanggung menuntut keteguhan yang lebih, bukan sekadar untuk kembali ke lintasan, tetapi untuk membuktikan bahwa di balik setiap kecelakaan ada semangat yang tak akan padam. Kutukan Mandalika. Dua kata yang selama ini menjadi bayang-bayang bagi seorang Marc Marquez setiap kali kalender MotoGP mencantumkan Indonesia sebagai tuan rumah. Kini, sang juara dunia MotoGP 2025 itu kembali hadir di Lombok, bukan hanya untuk menuntaskan musim, tetapi juga untuk menaklukkan satu-satunya sirkuit yang belum pernah ia kuasai. Marquez datang ke Mandalika dengan status sebagai kampiun dunia yang baru saja mengunci gelar di Motegi. Itu adalah gelar yang sangat berarti, menandai kebangkitannya setelah bertahun-tahun dilanda cedera dan masa adaptasi bersama motor Ducati. Namun gelar itu belum cukup baginya. Di hadapan media dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa malam 30 September 2025, Marquez mengungkapkan ambisinya yang belum selesai. Ia mengakui bahwa Mandalika adalah satu-satunya trek yang belum pernah memberinya hasil positif. Ia belum pernah sekalipun menyentuh garis finish di sini. Maka, meskipun tekanan gelar sudah hilang, semangat untuk menang tetap utuh. Kutukan itu dimulai sejak MotoGP pertama kali digelar di Mandalika pada tahun 2022. Kala itu, Marquez yang masih membela Repsol Honda mengalami kecelakaan hebat di sesi pemanasan. Ia terpelanting tinggi dari motornya dan mengalami cedera kepala serta gangguan penglihatan ganda atau diplopia, masalah medis yang sempat mengancam kelanjutan karirnya. Akibat insiden tersebut, ia tak bisa ambil bagian dalam balapan. Tahun berikutnya, 2023, ia berhasil ikut serta dalam lomba, namun kembali apes. Ia mengalami crash dan gagal menyelesaikan balapan. Nasib buruk terus menghantui ketika ia membela Gresini Ducati pada 2024. Meski tidak jatuh, motornya mengalami kendala teknis yang memaksanya mundur lebih awal dari lintasan. 3 tahun berturut-turut, 3 kegagalan. Tak heran jika publik mulai menyebutnya sebagai kutukan Mandalika. Marquez memahami bahwa sirkuit internasional Mandalika memang bukan lintasan yang mudah.
Trek sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini menuntut keseimbangan antara kecepatan dan kontrol. Cuaca tropis Indonesia yang tidak terprediksi menjadi tantangan tersendiri. Hujan bisa datang secara tiba-tiba, mengubah seluruh strategi yang telah disiapkan tim. Di sisi lain, aspal Mandalika memiliki grip yang sangat abrasif, memaksa Michelin membawa ban dengan spesifikasi khusus setiap musim. Gaya balap Marquez yang agresif dan eksplosif, yang biasanya menjadi keunggulannya, seringkali justru menjadi kelemahan di sini. Ban motornya cepat habis, dan ia harus berjuang keras menjaga performa di pertengahan hingga akhir lomba. Namun 2025 membawa perubahan besar. Dengan motor Ducati Desmosedici GP25 yang dikenal stabil, cepat, dan tangguh, Marquez menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim. Motor ini tidak hanya unggul di trek lurus, tetapi juga menawarkan stabilitas saat memasuki dan keluar tikungan. Kombinasi itu menjadi senjata utama Marquez untuk menghadapi tantangan terakhirnya musim ini. Ia tahu, meski tak lagi mengejar poin, kemenangan di Mandalika akan menjadi simbol penaklukan terhadap masa lalunya sendiri. Indonesia sendiri selalu punya tempat khusus di hati Marquez. Ia dikenal sebagai pembalap yang sering berkunjung ke Indonesia, baik untuk urusan promosi maupun liburan pribadi. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menyempatkan diri berlibur ke Bali atau menjelajahi keindahan Lombok. Baginya, fans Indonesia adalah salah satu komunitas paling bersemangat di dunia. Ia mengaku selalu merasakan energi positif saat berada di tanah air. Tahun ini pun, ia sebenarnya berencana tinggal lebih lama di Lombok setelah balapan. Namun rencana itu harus ditunda karena berbagai agenda resmi sebagai juara dunia. Meski demikian, motivasi Marquez tetap besar. Baginya, balapan kali ini bukan sekadar mengejar kemenangan, tapi juga membuktikan bahwa dirinya sudah benar-benar kembali sebagai pembalap terbaik dunia. Mandalika adalah ujian terakhir. Kemenangan di sirkuit ini akan menghapus semua kenangan buruk dari 3 musim sebelumnya dan sekaligus menjadi hadiah paling indah bagi para pendukungnya di Indonesia. Kini, dunia MotoGP menanti hasil dari pertarungan terakhir musim ini. Lampu start akan segera padam, dan semua mata tertuju pada Marc Marquez. Apakah sang juara dunia akhirnya bisa mematahkan kutukan yang selama ini menahannya? Ataukah Mandalika akan kembali menunjukkan taringnya? Jawabannya akan terungkap dalam beberapa putaran mendebarkan di sirkuit yang penuh cerita ini. Yang jelas, Marc Marquez datang dengan kepala dingin dan tekad kuat. Ia tahu bahwa kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh kejernihan pikiran. Dan kali ini, ia siap menuntaskan semuanya. Jika berhasil, maka Mandalika 2025 akan tercatat dalam sejarah sebagai momen simbolik penebusan seorang juara, yang tak pernah menyerah pada masa lalu dan selalu berani menghadapi tantangan baru, apapun risikonya. Bos Ducati tampak menyimpan kebanggaan yang tak terbendung ketika Marc Marquez mulai menunjukkan sinyal-sinyal bahwa ia bisa mengejar gelar dunia MotoGP 2025. Dan semua itu, menurut pimpinan pabrikan Italia itu, tak lepas dari kekuatan Desmosedici GP25. Bagi Ducati, momentum ini bukan semata soal satu pembalap hebat, melainkan bukti bahwa mereka masih berada di puncak inovasi teknis dan strategi. Sejak awal musim, langkah Ducati dengan menjadikan Marquez sebagai bagian dari skuad pabrikan telah menimbulkan ekspektasi besar. Ducati secara resmi meluncurkan Desmosedici GP25 dalam acara megah di Madonna di Campiglio, menandai perombakan teknis sekaligus penyemangat baru untuk menghadapi musim kompetisi. Namun, realitasnya tak semudah itu. Dari uji coba pramusim hingga balapan perdana, GP25 sempat menuai kritik maupun keraguan. Marquez sendiri dalam beberapa sesi uji coba sempat menahan diri dalam menilai motor tersebut, meskipun menyebut bahwa versi finalnya sudah mengalami perbaikan di beberapa aspek dibanding versi awal. Keputusan Ducati untuk tetap menggunakan basis mesin GP24 di tahun 2025 bagi sebagian pebalap pun menunjukkan betapa berhati-hatinya mereka dalam mengambil risiko. Beberapa laporan menyebut bahwa Ducati memilih untuk mempertahankan pondasi teknis yang terbukti sukses, sementara komponen baru yang dikembangkan untuk GP25 digunakan secara selektif.
Itu bukan berarti Ducati mengabaikan potensi GP25, melainkan mereka ingin memastikan bahwa inovasi tidak memunculkan kelemahan di saat kompetisi penuh dimulai. Tapi justru di tengah keraguan itu, Marquez menunjukkan bahwa ia bisa membangkitkan potensi tersembunyi GP25. Ia mulai konsisten menembus podium, mengumpulkan poin demi poin, dan dalam beberapa seri bahkan mendominasi sesi kualifikasi maupun balapan. Di momen-momen terbaik, ia memanfaatkan keunggulan teknis motor untuk menekan rival-rivalnya dengan memadukan gaya balapnya yang agresif dengan karakter mesin Ducati yang khas. Hasil-hasil tersebut memperlihatkan bahwa GP25 bukanlah motor eksperimental belaka, melainkan sebuah platform yang memiliki kapasitas untuk membawa pembalap ke puncak, asal dikendarai dengan tepat. Apa yang disaksikan Ducati bukan sekadar kemenangan individual Marquez, tetapi sinyal bahwa Desmosedici EP25 memiliki garis besi yang lebih tajam dibanding generasi sebelumnya. Keberhasilan ini menjadi alat jual yang ampuh. Ducati dapat menunjukkan bahwa komitmennya terhadap riset dan pengembangan terus menghasilkan mesin yang kompetitif, meski regulasi pembekuan dan batasan teknis semakin ketat di era MotoGP modern. Kepercayaan terhadap merek, baik dari investor, sponsor, maupun publik penggemar, tentu saja terdongkrak ketika pabrikan mampu mengubah keraguan menjadi kenyataan bahwa mereka masih menjadi acuan kelas atas. Tak heran jika bos Ducati secara terbuka mengungkapkan kebanggaannya. Baginya, keberhasilan Marquez bukan hanya soal gelar, melainkan cerminan dari strategi jangka panjang Ducati, teknologi, pengembangan, dan pilihan manusia tepat. Saat pembalap tim pabrikan menunggangi GP25 dan memenangkan balapan demi balapan, Ducati membuktikan bahwa mereka tidak bergantung semata pada reputasi masa lalu. Kekuatan motor dan keputusan manajerialnya turut tersorot dalam sorak-sorai podium. Lebih daripada itu, hasil tersebut semakin memperkuat posisi Ducati dalam persaingan antar merek di MotoGP. Di tengah rivalitas sengit dari pabrikan lain yang juga merancang mesin mutakhir dan aerodinamika canggih, Ducati kini membuktikan bahwa mereka tak hanya bisa menjawab tuntutan zaman, tetapi juga menjadi pionir dalam menghadirkan keunggulan di lintasan. Sekalipun regulasi teknis membatasi ruang gerak, Ducati tampak masih mampu mencari keunggulan, melalui efisiensi, stabilitas, dan adaptasi teknologi. Ketika Marquez semakin dekat ke gelar dunia di 2025, media dan pengamat pun mencatat bagaimana EP25 menjadi senjata rahasia Ducati. Kata, bisa jadi juara, yang dulu terdengar retoris kini tidak lagi sekadar harapan. Performa di lintasan menunjukkan bahwa potensi tersebut realistis. Ducati pun, dengan kepala tegak, menyambut setiap kemenangan sebagai pengukuhan bahwa mereka berada di jalur yang tepat. Kedepan, setiap kemenangan Marquez akan semakin menegaskan bahwa Ducati bukan hanya pembuat motor cepat, tetapi pembuat motor pemenang. Dan bagi Ducati, momen ini bukan sekadar gelar, ini adalah ikrar bahwa pabrikan itu masih mampu menaklukkan ketidakpastian teknis dan herfal dari evolusi regulasi. Ketika Marquez berdiri di podium dengan GP25 di bawahnya, Ducati tak hanya merayakan pembalapnya, tetapi merayakan dirinya sendiri sebagai simbol dari ambisi, inovasi, dan keunggulan teknis dalam ajang MotoGP.